kejadian-kejadian era Soeharto bisa saja lebih panjang hari ini jika memang hari ini PDIP tidak pernah bersikap bahwa tiga periode itu melanggar konstitusi dan tidak dibenarkan. Jadi mungkin untuk mengalahkan banteng cukup berat, jadi kita ambil beringin aja biar bisa diukir. Berbeda dengan kalau sudah ketemu sama tukang kayu. Hai kawan ghosting, tidak ada yang tidak mungkin di dunia dan tidak ada yang mustahil dalam politik. Semuanya bisa dinamis dan semuanya bisa berubah sesuai dengan seperti apa kekuasaan yang kita punya. Lo punya kuasa, lo punya segalanya. Hal ini akhirnya seirama dan sesuai dengan kejadian-kejadian berbagai macam dinamika politik yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni tentang pengunduran Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dulu kita mungkin sering melihat bahwa pohon beringin itu selalu identik dengan keseramannya. Karena beringin ini pasti seram gitu, banyak penunggunya lah, macam-macam gitu. Sehingga tidak semua orang berani untuk kemudian mendekati yang namanya pohon beringin ini. Tapi itu berbeda dengan kalau sudah ketemu sama tukang kayu. Kalau sudah ketemu sama tukang kayu, semakin besar pohon beringin ini, maka ini semakin baik untuk kita jadikan meja, ya kan? Untuk kita jadikan berbagai macam alat perabotan. Tapi saya tidak bilang bahwa Golkar keadaannya sedang dijadikan perabotan. Tidak seseram pohon beringin dengan berbagai macam cerita masa lalunya. Kita tidak pernah paham kenapa kemudian akhirnya Airlangga Hartarto ini tiba-tiba mundurkan diri gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mundur gitu. Padahal dulu kita pernah mengerti bahwa ketika ada berbagai macam isu tentang kongres luar biasa terkait dengan Partai Golkar gitu, bahwa ada rencana untuk kemudian penurunan atau mengkudeta Airlangga Hartarto, Airlangga ini mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada, hal itu tidak ada dan tidak akan terjadi gitu. Ini sekarang tiba-tiba gitu bikin video sendiri gitu, didikte lagi. Ini sudah bikin video sendiri masih didikte kalau pernyataannya salah gitu. ini siapa yang dikte ini? Berani-beraninya dia mendikte Airlangga Hartarto, ya kan? Pemenang ketiga partai politik di Indonesia. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Hanya saja secara pemberitaan yang kemudian terjadi, Airlangga Hartarto ini sempat bermasalah terkait dengan katanya korupsi kasus minyak yang kemudian melepaskan 20 ribuan kontainer oleh Airlangga Hartarto, dan ini satu hari sebelum Airlangga Hartarto memberikan pernyataan mengunduran diri. Dan juga ada isu bahwa sebelumnya Airlangga Hartarto ini bertemu empat mata dengan Jokowi. Saya tidak paham apa yang kemudian terjadi di sana. Mungkin kira-kira begini, ayo gimana? Kamu saya tangkap atau kamu mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar? Biar apa? Ya biar orang-orang saya yang masuk di Partai Golkar, entah saya, anak saya, atau teman saya, kerabat saya, pokoknya semuanya tentang Jokowi. Enggak lah, itu hanya ilusi dan halusinasi yang kita nggak tahu kepastian dan kejelasannya sebenarnya seperti apa. Tapi yang pasti hari ini adalah Golkar kehilangan ketua umumnya, dan itu mundurkan diri bukan karena berbagai macam elemen yang ada di bawah, tapi secara sadar. Dan banyak orang yang kemudian mengatakan, salah satunya seperti Luhut, mengatakan bahwa sudahlah Golkar ini jangan sampai diintervensi dari luar, kita kuat dari dalam gitu kan. Tidak usah dipecah-pecah, tidak usah diatur-atur gitu. Jangan takutlah diatur-atur gitu. Tapi faktanya ya sudah, keadaannya sudah begini, dan konsekuensinya Airlangga Hartarto harus mundur dengan berbagai macam tekanan-tekanan yang ada. Mungkin tekanan ini terlalu kuat sampai Golkar yang partai sebegitu besarnya selama pergantian rezim, akhirnya harus terluluh lantahkan hanya karena berhadapan dengan yang namanya tukang kayu. Karena lucu gitu. Jadi pohon beringin yang dulu itu seram sekarang jadi bonsai, diukir sudah. Jadi dari hal ini akhirnya kita bisa melihat bahwa benar apa yang kemudian sempat jadi dulu ceritanya kan PDIP pernah mengatakan bahwa peristiwa Kuda Tuli itu bisa saja terjadi kembali dan bisa saja terjadi kepada PDIP,
tapi juga bisa terjadi ke partai-partai yang lain yang ada di Indonesia. Dan hari ini hal itu sudah terbukti dengan pengunduran Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Maka memang ada berbagai macam kekuasaan yang berusaha mengendalikan berbagai macam hal perpolitikan di Indonesia ini. Sehingga kemudian hal ini diatur sedemikian rupa untuk kepentingannya. Saya tidak paham apa yang kemudian sedang menjadi persoalan dengan sosok orang-orang yang kemudian akhirnya bisa membuat Airlangga Hartarto ini mundur. Tapi yang pasti orang itu bukan orang biasa, dan orang itu pasti punya kekuasaan yang menyeluruh di Indonesia sehingga dia bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Dan selama ini mungkin kita terjebak dengan berbagai macam tingkah kepolosan atau tingkah wajah yang agak kedesa-desaan, selalu merakyat, dicintai dan sebagainya. Tapi faktanya hal itu memang membuat berbagai macam politik Indonesia berubah sedemikian rupa. Sebenarnya ini cukup menarik karena sosok sipil yang tidak pernah dan tidak berlatar belakang apapun bisa membuat berbagai macam orang di sekitar hari ini, atau orang-orang yang sudah pernah berkuasa, atau orang-orang yang sudah pernah mengalami berbagai macam proyek-proyek nasional, meraup keuntungan-keuntungan dari negara, itu bisa diluluh lantahkan. Ini baru 2 periode, coba aja 3 periode. Wah, bakal bagaimana keadaan politik di Indonesia ini? Mungkin akhirnya satu-satunya orang yang kemudian bisa menguasai itu semua ya hanya beliau. Dan kejadian-kejadian era Soeharto bisa saja lebih panjang hari ini jika memang hari ini PDIP tidak pernah bersikap bahwa 3 periode itu melanggar konstitusi dan tidak dibenarkan. Jadi mungkin untuk mengalahkan banteng cukup berat, jadi kita ambil beringin aja biar bisa diukir. Karena kalau bunuh banteng nanti diseruduk. Semoga apa yang kemudian menjadi berbagai macam persoalan, dan hari ini juga sudah muncul siapa kemudian nama-nama yang kemudian akan menjadi ketua umum, mulai dari PLT, mulai dari wakil ketua DPP Agung Gumilang, terus ada juga flyer-flyer atau pamflet yang bertebaran bahwa Gibran diusung oleh pemuda Golkar untuk kemudian menjadi ketua umum. Seharusnya Golkar sudah bisa melihat bahwa sejak Gibran diusung oleh Golkar sebagai calon wakil presiden, sejak saat itulah Golkar sedang dalam tekanan, Golkar sedang dalam ikatan yang kemudian dia gak bisa pergi kemana-kemana. Jadi harusnya Golkar ini kan bisa terbang jauh, ya kan? Seperti seperti burung-burung, bebas dia mau kemana aja gitu. Tapi karena dia sudah diikat, akhirnya dia gak bisa kemana-mana dan dia harus patuh pada tuannya. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.